53 cabang Kampung Irian, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Nomor 30 perguruan At-Taqwa dari Yayasan cabang 53 bulan Februari tahun 2024 tentang pengesahan pengurus Mushola Al-Furqan. Ketua Yayasan At-Taqwa 53 cabang Kampung Irian, Teluk Pucung, Bekasi Utara telah menimbang bahwa untuk meningkatkan kinerja pengurus Mushola Al-Furqan yang berada di bawah naungan Yayasan At-Taqwa 53 cabang Kampung Irian, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, maka membutuhkan tenaga baru yang dianggap cakap untuk melaksanakan tugas tersebut. Mengingat anggaran dasar Yayasan At-Taqwa pasal 10 ayat 2 memperhatikan surat usulan atas nama warga Mushola Al-Furqan nomor 01 dari DKM Al-Furqan dari 2 bulan Februari dari tahun 2024 tentang permohonan pengesahan pengurus Mushola Al-Furqan, memutuskan menetapkan pertama, membebas tugaskan pengurus Mushola Al-Furqan terdahulu serta diucapkan terima kasih. Semoga segala amal baktinya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, mengangkat nama-nama yang terlampir pada surat keputusan ini sebagai pengurus Mushola Al-Furqan periode tahun 2024 sampai dengan periode tahun 2028. Ketiga, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini akan ditinjau kembali bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 2 Sya'ban 1445 bertepatan tanggal 12 Februari tahun 2024. Ketua Yayasan At-Taqwa 53 cabang Kampung Irian, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Bapak Kiai Haji M. Abbas SHG ditandatangani. Tulisan disampaikan kepada 1. Lurah Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara. 2. DKM Masjid Jami Ar-Rahman. 3. Ketua Umum Ikra At-Taqwa Cabang Ar-Rahman. Dan 4. Arsub. Kemudian lampiran surat keputusan Ketua Yayasan At-Taqwa 53 cabang Kampung Irian, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, bahwa tentang pengesahan pengurus Mushola Al-Furqan. Yang pertama, untuk berunding Ketua RW 04 Teluk Pucung, Kampung Irian. Mohon para bapak hadirin sekalian yang namanya disebut nanti langsung maju ke depan aja ya. Disiapkan mejanya untuk proses penandatanganan, langsung ditaruh namanya semua. Kedua, penasehat pelindung Ketua RW 04 Teluk Pucung, Kampung Irian. Kedua, Ketua RT 01304 penasehat Bapak Kiai Haji M. Abbas SHG selaku Ketua Yayasan At-Taqwa 53. Yang kedua, Al-Ustaz Abdul Rauf HA
selaku Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah, Ketua Al-Ustaz Haidir Al-Agus SPD dipersilakan langsung berdiri. Wakil Ketua Ustaz Anggi Setiawan, Sekretaris 1 Ahmad Musa, Sekretaris 2 Dimas Saputra, Sekretaris 3 Septiawan, Bendahara 1 Olta Bukantoro, Bendahara 2 Muntaha, Seksi Ubudiyah Al-Ustaz Haji Hasim SPD, Syamsuddin, kemudian Al-Ustaz Anjir, ini jalan maju Bapak Hartoyo, kemudian Bapak Imran, Bapak Natsir, Ibu Maisarah, bawa ke rumah sakit. Ibu Lia Haryati SPD, kemudian Ibu Hajjah Aminah SPD, dan Ustazah Kurir. Seksi pembangunan yang pertama Bapak Taufik Kurniawan, Bapak Hasan, Bapak Antohan Zainal, Bapak Hartono, Bapak Abdullah, Bapak Rizwan, Bapak Edi Rimbawa, dan Bapak Wikradiana. Seksi Humas Bapak Saiful Amri, yang kedua Prihatna Alfiansyah, yang ketiga Bapak Sukirno. Seksi kepemudaan Bapak Abdul Rahim, Bapak Anwar, Bapak Muslih Firdaus, Bapak Zaki Mubarak, Bapak Ali. Seksi keamanan Bapak Muhtar, Bapak Giri, dan terakhir seksi mantap Bapak Aidianto dan Bapak Muhalim. Pengurus yang disebutkan namanya dipersilakan menempati tempat sesuai dengan urutannya. Ya, kami mohonkan Bapak Kiai Haji Mahfud SAG selaku Ketua Yayasan Al-Papua, 53 cabang pamekaran Teluk Pucung Bekasi Utara, dipersilakan untuk melakukan proses pengambilan sumpah atau pengundian terhadap pengurus baru di Mushola Al-Furqan, didampingi oleh Bapak Ketua DKM Masjid Al-Rahmah beserta Seksi Bidang Kepemudaan Yayasan Al-Papua Al-Ustaz Rahmat Hidayat SPD, dan orang tua kami Bapak Haji Sapi dipersilakan untuk berdiri mendampingi Bapak Syedul Akbar Abbas SAG. Kepada yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ba'du. Hadirin hadirat yang berbahagia, wakil khusus segenap calon pengurus Mushola Al-Furqan foto video Kampung Ilian, Teluk Pucung, Bekasi Utara. Pada hari ini, bapak-bapak, saudara-saudara serta
tahu setelah pengurus imam dinyatakan domisioner, dinyatakan bebas dengan iringan tetap melaksanakannya. Banyak terima kasih. Semoga pengabdiannya sebagai pengurus Al-Furqan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini, malam ini, kami selaku Dekan Taqwa Cabang Pemilihan akan mengukuhkan bapak-bapak dan saudara-saudara sebagai pengurus Mushola Al-Furqan masa bakti 2024-2028. Sebelum kami kukuhkan, kami tanya terlebih dahulu ya, apakah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara siap untuk mengucapkan kata-kata pengukuhan? Siap nggak? Siap. Siap, alhamdulillah. Yang kedua, apakah bapak-bapak dan saudara-saudara siap bekerja dengan baik sebagai pengurus Mushola Al-Furqan? Siap. Kalau nggak siap, nggak jadi dilantik. Oleh karena itu, hadirin sekalian, akan saya bacakan ya kata-kata pengukuhannya. Ada beberapa item yang harus diikuti. Tolong dengarkan. Naskah pengukuhan pimpinan Yayasan At-Taqwa 53 Cabang Kartahilian, Kelurahan Lengkucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Masa bakti, masa khidmat tahun 2024-2028. Tolong diikutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bayaktu ala sam'i wa ta'ah bil jihadi fi sabilillah li ihla'i kalimatillah allati hiyal ulya. Dengan ini saya bersumpah bahwa satu, menjunjung tinggi dan melaksanakan ajaran Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ADART, serta keputusan dan kebijakan Yayasan At-Taqwa. Dua, mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Tiga, siap sedia sebagai pengurus Mushola Al-Furqan berkhidmat melayani umat. Terima kasih. Hadirin sekalian, dengan ini saya kukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Mushola Al-Furqan Kampung Irian, Kelurahan Lengkucung, Bekasi Utara, masa khidmat 2024-2028. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah.
Bekasi tanggal 8 Sya'ban 1445 Hijriah dan 18 Februari Diambil foto ya. 2024 Masehi. Yang ini. Pimpinan Yayasan At-Taqwa 53 cabang kemudian Bekasi Utara Kota Bekasi. Ketua Haji Ahmad Nafas, Sekretaris Nurul Haji SPD. Terima kasih. Sudah selesai. Proses penandatanganan surat keputusan dari ketua sampai dengan diikuti sesuai nama yang tadi disebutkan. Ya. Ketua Ustaz Khairul Ali Agus SPD dipersilakan untuk menandatangani. Ada dua ya. Di kanan. Ya. Ini nomornya. Dilanjutkan Wakil Ketua Ustaz Andi Setiawan. Ada nomor 6. Boleh diambil fotonya, dia berikan. Nomor 6, silakan. Ya, Wakil Ketua. Diwakilkan. Boleh kembalikan ke tempat dulu. Nanti terakhir kita foto. Kemudian dilanjutkan Sekretaris 1 Ahmad Musa, Sekretaris 2 Dimas Saputra dan Septiawan. Ya, silakan. Nomor berapa? Iya. Iya. Langsung. Nomor 7 Sekretaris 2 Dimas Saputra. Dipersilakan nomor 8. Lewat tadi. Nggak hadir. Lewat. Oh, nggak hadir. Ya. Silakan dicari nama yang nggak hadir ya. Langsung. Nomor 9 kali. Kemudian bendahara Kota Bisantoro. Silakan. Kota Bisantoro. Nomor 10. Bendahara 2 Bapak Muntaha. Ada namanya? Ya. Ini sudah. Ya. 11, nomor 11. Kemudian seksi Budian Ustaz Haji Hasim SPDI dipersilakan nomor 12. Ini kita ada nomor 12. Ya. Kemudian Syamsuddin dilanjutkan dengan Bapak Andi, Bapak Hartoyo, nomor 13. Kemudian dilanjutkan Bapak Imron Hartoyo, Hartoyo. Bapak Hartoyo udah? Ya. Silakan Pak Hartoyo sebelah sini biar ada kesempatan. Bapak Hartoyo nomor 14. Nanti keterangan aja. Ya, ini Pak. Ini. Iya. Gantian keterangan. Ya, kemudian Bapak Mansur ya, dia cepat. Ibu Maisawah Lagi parkir. ada orangnya? Ya. Ada nggak? Ada ini. Oh, iya. Dilanjutkan Ibu Dia Haryati. Ya. Ya. Silakan di sebelah kiri Bu. Ibu Dia Haryati. Ya. Ya.
Hajian Aminah. Tadi ya? Ibu Haji Aminah ada? Ya udah di bawah ini. Ustazah Ulil ada? Nggak ada juga. Lanjut sesi ke pembangunan Bapak Taufik Kurniawan. Nggak ada, Pak. Bapak Hasan ada? 23 di nomornya ada. Bapak Toha ada? Pak Jenal. Dan Toha Zainal. Ya. Kemudian Bapak Hartono. Dilanjutkan Bapak Abdullah. Pak Hartono. Bapak Abdullah ada? Ada. Bapak Ridwan. Bapak Ridwan ada? Ada. Lanjut. Bapak Edi Rimbawa ada? Bapak Indragiana ada? Ya, ada. Lanjut. Bapak Sesi Humas Saiful Amri. Pak Saiful Amri ada? Sesi Humas. Ya. Pak Purnamina Apriansa ada? Nggak ada. Oke. Supirno, Bapak Supirno. Sesi kepemudaan Bapak Abdul Rahim. Ya. Abdul Rahim. Silakan. Dilanjutkan Anda Anwar. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Muslim Firdaus ada? Ada. Lanjut Bapak Zoni Mubano ada? Nggak ada. Kemudian Bapak Ali ada? Sesi keamanan Bapak Mukhtar ada? Ada. Bapak Mukhtar sesi keamanan. Ya. Bapak Dewi ada? Ada. Lanjut seksi marbot Bapak Paidiantok dan Bapak Mohalim ada? Bapak Mohalim. Ya. Satu lagi Bapak Mohalim. Alhamdulillah proses penandatanganan telah selesai. Sedikit informasi untuk tanda tangan berita acara surat keputusan dosen Al-Fatwa Cabang Papua Irian. Jika memang tanda tangan belum lengkap, nanti kita tolong kepada ketua yang baru untuk melengkapi. Diusahakan sudah lengkap semua. Nanti berita tanda tangan tersebut diserahkan kembali ke yayasan dan nanti kopiannya akan kami berikan ke para pengurus semua. Dan dari pengurus yayasan telah menyiapkan SK yang disiapkan tidak keseluruhan. Nanti diberikan kepala bidang dan dipersilakan nanti diperbanyak pada anggota serta staf di bawah seksi atau bidangnya. Ya, Bu, barangkali foto dulu. Oke, dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Dan para bapak ini dalam keputusan yang baru, Musyalah Al-Qurban bisa lebih maju, bisa lebih berjaya kembali. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil hamid. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami'ah Rahmah Bapak Abdul Rahman, dan juga yang kami hormati pengurus Yayasan At-Taqwa 53 cabang Kampung Irian. Hadir di sini Sekretaris Yayasan Ustaz Nurul Hadi SPD, dan juga Ustaz Rahmat SPD. Dan yang kami hormati segenap pengurus Mushola Al-Furqan, baik yang sudah komisioner, yang sudah kita bebas tugaskan, dan kita doakan semoga seluruh pengabdiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga kami ucapkan selamat kepada pengurus Al-Furqan yang baru saja kita lantik, di mana ketuanya adalah Ustaz Haidir Ali Agus SPD dan Ustaz Anggi Setiawan ya, beserta pengurus lainnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya bersyukur pada Allah kalau malam ini kami telah mengeluarkan SK surat keputusan untuk pengurus Mushola Al-Furqan yang baru masa bakti 2024-2028. Dan tadi secara resmi telah dikukuhkan sebelum kata-kata pengukuhan diucapkan, kaitannya ternyata semuanya siap, baik untuk mengucapkan kata-kata pengukuhan maupun untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baik. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pesan yang pertama, niatkan Pak, dalam keputusan ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhlaskan pengabdian kita, bukan untuk mencari materi. Di mushola ada apa-apanya, ya, mulai dari pengurus, wakil, ketua, wakil, terus kepala-kepala sekjen anggotanya. Jangan berharap dari pengurus mushola ada gajinya, nggak ada Pak, nggak ada gajinya.
Dan jangan pernah berkata gua jadi pengurus dapat apa. Enggak. Karena tuh jabatan ini jabatan sosial. Jabatan yang kita pernah jabatan untuk mengabdikan diri di bidang agama melalui musola. Oleh karena itu kalau kita ibadah, kalau jadi pengurus adalah sebuah kerja ibadah, kerja sosial, maka harus kita ikhlas. Kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Tidaklah mereka diperintah untuk melaksanakan satu pekerjaan kecuali semata-mata untuk beribadah kepada siapa? Allah. Mukhlishina lahu, ikhlas semata-mata melaksanakan ajaran agama. Jadi tugas utamanya adalah melaksanakan tugas-tugas keagamaan. Maka dengan adanya pengurus, Bapak Ibu sekalian, supaya musola ini jadi ramai. Ramai bukan dengan anak-anak yang lari-larian ya. Ramai dengan kegiatan agama. Tadi saya hitung itu dari mulai ketua, wakil sampai kepada seksi-seksi yang paling bawah itu jumlahnya 41 Pak. Banyak Pak. Ini bukan saja semata-mata kebetulan saya, tapi atas usul dari warga sini. Alhamdulillah Pak. Jangankan ditambah sama masyarakat yang bukan pengurus. Pengurus saja kumpul di musola, maghrib kumpul, isya kumpul, rame nggak Pak? Rame. Udah 41 orang. Apalagi kalau satu orang pengurus ngajak istrinya, ngajak anaknya. Istri satu ya baru. Istrinya satu, anaknya satu. Berarti 40 kali 3 berapa? 120. Saya yakin Al-Quran penuh ini Pak kalau ada 120 orang. Itu kalau baru satu orang pengurus, dia datang, istrinya datang, anaknya datang. Ya. Jadi tugas pertama bagaimana pengurus bisa mentakmirkan musola dengan ibadah, terutama sholat yang 5 waktu. Ramaikan dengan sholat 5 waktu, sehingga lingkungan kita, masyarakat kita menjadi masyarakat yang ahli sholat, orang yang biasa mengerjakan apa? Sholat. Agama sebuah masyarakat atau Islamnya sebuah masyarakat dilihat dari sholatnya. Kalau umpama musolanya sepi, maghrib sepi, isya sepi, subuh sepi, berarti Islam di lingkungan Al-Quran nggak ada. Nggak apa? Nggak ada. Dulu zaman Nabi saja Pak, kalau semua masyarakat sudah menyatakan Islam, itu Nabi utus sahabat lihat kampung itu di musolanya pastinya ramai. Jadi sejauh mana kekuatan Islam di sebuah daerah, lihat waktu sholat subuh. Berarti kalau yang sholat subuh zamannya cuma 5 orang, berarti Islamnya cuma 5. Cuma apa? 5. Kalau yang hadir 120 orang, alhamdulillah jadi ramai. Ya. Janji Allah, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk satu daerah, satu kampung, penduduk tadi amanu, pertama semuanya orang yang beriman. Iman di sini tentunya beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang itu betul-betul beriman atau tidak? Wattaqau. Lihat,
dia melaksanakan ajaran agama apa kagak? Sholat apa kagak? Ramadan puasa apa kagak? Dilihat tuh. Jadi iman seseorang dikatakan bagus atau nggak bagus lihat pada amaliyahnya, pada perbuatan. Kalaupun yang ngaku saja ini orang mukmin jelek-jelek juga, tapi nggak pernah sholat, gimana kira-kira? Ya kan? Jadi amanu wa taqwa, beriman bertakwa. Kalau sudah orang tadi beriman dan bertakwa, lapatahna, pasti kami bukakan pintu keberkahan. Barokah kata Allah, berbagai macam keberkahan, bukan satu keberkahan. Yang berkah bukan ustaznya doang, bukan ketuanya doang, masyarakatnya jadi apa? Yang pedagang jadi berkah, yang petani jadi berkah, yang karyawan jadi berkah, yang pegawai, buruh semuanya jadi apa? Bekerja barokah. Yang penting kita kompak bersama-sama melaksanakan ajaran agama. Ini merupakan tempatnya. Jadi yang namanya musola, apa itu musola? Itu isi makan kalau dalam ilmu bahasa Arab. Nama tempat. Jadi musola itu dibangun agar orang pada sholat. Jadi musola adalah tempat orang sholat. Lah kalau tempat orang sholat ternyata waktu sholat kagak ada orang sholat, mendingan bikin kontrakan, Pak. Ya enggak? Tiap bulan ada apanya? Ada hasilnya kan gitu. Dan amal jariah kita akan mendapatkan pahala. Orang-orang yang andil dalam berbangun sholat akan mendapatkan pahala dan mengalir pahalanya ketika musolanya dimanfaatkan untuk ibadah. Tapi ketika musolanya sepi, kasihan jariah, pahalanya enggak ada, karena kalau dimanfaati. Jadi pesan saya kepada para pengurus yang baru, mudah-mudahan semuanya semangat ya, amin. Jadi tugas utama adalah bagaimana kita bisa mentakbirkan musola ini dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Baik sholat yang 5 waktu dilaksanakan berjamaah, adanya pengajian, baik pengajian anak-anak ya, yang belum pada bisa baca Quran biar pada pintar baca apa, ya kan? Maupun pengajian ibu-ibu, biar ibu-ibu kita menjadi ibu-ibu yang soleha semuanya, karena ngerti agama ya kan? Yang biasanya kalau kumpul ngomongin orang gitu, biasanya sekarang kagak lagi. Kumpulnya ngapain? Kumpul-kumpul sambil tadarus Quran, kan gitu. Besok Ramadan kan kagak masuk, ya kan? Pagi-pagi habis selesai di rumah, selesai nyapu, selesai ngapain tuh? Ngapain? Nyuci, ya kan? Kumpul di musola, ngapain? Ada. Nanti malam-malam bapak yang tadarus, kan enak, ya kan? Ada kegiatan. Dan ini pesan Nabi, pesan Nabi. Jadi kata Nabi, alimu auladakum ala salasi misolin kubi nabiyikum wa alibaitihi wa tilawatil. Ajarkan anak-anak kamu 3 hal. Apa yang 3 hal? Pertama, agar anak kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya itu anak-anak kalau menjelang maghrib setengah 6 sudah baca sholawat, ya kan? Silakan dididik anak-anak kita baca sholatnya biar enak didengar, sholatnya benar ya, suaranya juga enak, bacanya benar, kan gitu. Wa ali baitihi, cinta keluarga Nabi. Karena ada tuh apa namanya, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang menyebutkan tentang keluarga apa? Nabi, ya kan? Dan yang ketiga, wa tilawatil Quran. Insya Allah kalau ini kita garap, orang kampung Irian sini bisa baca Quran semuanya, subhanallah. Dan anak kalau bisa baca Quran, Bu, itu aset yang paling berharga. Tidak hanya buat dia. Insya Allah kalau kita nanti tutup mata, tidak hanya nangis doang, bulu-bulu, ya kan? Tapi dia bisa baca apa?
dia bacain Yasin, dia bacain suratul Ikhlas, kan gitu Pak. Baca ayat kursi kan ya. Kematian kita diiringi dengan tilawatil Quran, bukan hanya dengan tangan. Nah di sini bapak-bapak dan saudara-saudara, maka malam ini selain acara kaul umum ya, dalam rangka kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa, baik mewakafkan tanahnya almarhum Ahmad Husin ya, maupun yang ikut andil dalam pembangunan musola. Dan mereka yang sudah berbuat baik ya kan, mendapat kiriman pahala dari kita yang masih hidup. Dan terus tiap tahun dilaksanakan. Kan kita juga pasti mati ya kan? Yang tua-tua pasti apa? Nanti ketika kita mati didoakan oleh warga, alhamdulillah itu akan membawa manfaat besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu sekali lagi saya pesankan kepada pengurus yang baru ya, laksanakanlah tugas dengan sebaik-baiknya. Jangan berkata saya dapat apa dari pengurus, tapi berkatalah kita apa yang bisa kita sumbangkan untuk masyarakat melalui musola Al-Qur'an. Apa yang bisa kita berikan? Yang punya ilmu silahkan ajarin anak-anak, ya kan gitu. Yang punya harta silahkan infakkan demi kemajuan apa? Musola dan lain sebagainya. Jadi manusia yang paling baik adalah manusia yang berpikir bagaimana dia sih memberi, bukan menerima tapi memberi. Nanti kalau kita sering memberi, Allah akan kirim orang-orang baik yang akan memberikan kita. Allah akan kirim orang-orang baik. Yang penting kita awali dengan berbuat baik. Hadirin sekalian, sebetulnya saya pengen lebih lama di sini sampai tuntas, tapi karena ada acara lagi Pak ya, penutupan taklim 2 mingguan di Baitur Rahman di Kapling Komedi Usman di situ ya. Jadi saya mohon maaf setelah saya menyampaikan tausiah ini, saya pamit, mohon izin untuk melanjutkan tugas berikutnya, menghadiri acara yang sama Pak, kaul umum sekalian penutupan majlis apa taklim yang kebetulan saya yang mengisi pada 2 minggu lalu Senin. Karena kalau setiap minggu memang nggak ada yang jadi 2 kali sebulan. Baik hadirin sekalian, saya ucapkan selamat kepada pengurus baru dan selamat bekerja. Semoga niat baik dan perjuangan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru dari Haji Ahmad yang telah memberikan ceramah kepada kita semua. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Mungkin